Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Harini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Kemudian juga Ibu Osyana Evalita Situmorang, Ekonom Bank Danamon Indonesia. Baik, Bu Osyana, tadi sudah disampaikan nampaknya memang kaitannya dengan koordinasi, integrasi begitu ya, kebijakan pemerintah pusat, disharmonisasi. Nah ini perlu diselaraskan di bagian yang mana sehingga bottleneck-nya bisa segera terpecahkan, sehingga arus investasinya akan lebih melesat jauh lagi begitu. Paling kita bisa mengejar target di tahun 2025 ini. Ya, seperti yang sudah disampaikan ya, tadi kan banyak aturan yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah. Ya, Jadi ya tadi dengan adanya UU Cipta Kerja yang sudah dijalankan, ya kecenderungannya memang tadi masih, ini kalau kita lihat mulai ada namanya kan indeks ease of doing business ya, dan salah oke. satunya adalah untuk mempermudah perizinan dan, kita lihat memang ease of doing business Indonesia tuh belum yang, meningkat secara signifikan walaupun memang ini, tidak dirilis lagi ya kalau nggak salah secara lanjut oleh, World Bank. Namun gini, yang menarik yang menjadi perhatian adalah Indonesia kan harus compete ya di tengah, trump tarif dan juga, potensi dari relokasi investor. Kalau kita lihat kan dengan, China dan juga beberapa negara yang, ada potensi kalau nanti tarifnya itu lebih besar dari Indonesia, berarti kan investor asing yang tadinya investasi di negara-negara tersebut tuh bisa datang ke Indonesia untuk berinvestasi. Oke. Nah, salah satunya tadi adalah dari sisi, kemudahan berusaha bagian regulasi sih, itu juga yang menarik, terlepas memang juga yang menjadi sorotan adalah yang cenderung ya kita juga udah, sama-sama tahu juga adalah dari, mmm misalnya bagaimana Indonesia compete dengan Vietnam, kemudian juga dengan Thailand, bahkan yang terbaru ini ada misalnya kayak, Myanmar, Kamboja, dan juga Sri Lanka ya. Kalau kita lihat baik dari apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia sendiri, karena kita tahu apa yang kita ekspor itu kan cenderung masih secara supply chain dan global value chain tuh masih yang di sifatnya alas kaki, kemudian aparel ya, terlepas dari komoditas unggulan. Karena gini, kalau yang komoditas itu kan suatu, natural resources yang memang secara kompetitif absolut itu dimiliki oleh Indonesia. Namun ini kan penyerapan tenaga kerjanya cenderung tidak sebanyak sektor-sektor yang padat karya. Nah, sementara sektor-sektor padat karya tersebut cenderung masih didominasi oleh negara-negara yang tadi, sudah disebutkan gitu. Nah, Hmm. kalau misalnya regulasinya membaik, kemudian juga infrastrukturnya, juga lebih baik, ini diharapkan tadi dengan Indonesia yang cenderung tarifnya ini lebih tinggi dibandingkan kompetitor ataupun negara peers di ASEAN, ini Oke. sebenarnya menjadi daya tarik supaya investor asingnya terus-sustain. Karena ya tadi balik lagi, kalau hilirisasi ini investornya udah katakanlah sudah jenuh, berarti kan kita harus bersaing lagi untuk sektor-sektor yang, lainnya gitu. Karena walaupun memang Indonesia kaya secara sumber daya alam, namun Oke. balik lagi itu semua kan tentu ada titik, jenuhnya di mana mau nggak mau ya kita harus ke sektor yang padat karya di tengah, Hmm. populasi usia produktif yang tinggi gitu. Jadi tadi Baik. penyerapan tenaga kerjanya bisa lebih banyak dan Ya. konsumsi di domestiknya juga overall Hmm. tertolong dan pada akhirnya adalah pertumbuhan ekonominya bisa lebih sustain lagi, tidak Iya. terpengaruh oleh saat ini di sisi komoditasnya, Baik, gitu itu sih, dia Pak. rekomendasi yang diberikan oleh Bu Osyana Evalita Situmorang. Nah, terakhir Bu Hardini ya, lantas bagaimana Anda bisa melihat momentum ini akhirnya untuk bisa meningkatkan perbaikan mengingat juga kondisi global sedang kondusif karena sudah ada kesepakatan dagang Amerika Serikat, Uni Eropa, kita juga dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat juga sudah sepakat. Jadi sebenarnya ini bisa kita meningkatkan lagi nih untuk arus investasi khususnya FDI ke Indonesia, Bu Hardini. Jadi kalau dari saya nih ada 3 langkah strategi ya Mas Oke. Pras. Pertama strategi pemerintah, kedua strategi pelaku usaha, ketiga bagaimana kunci sukses di jangka menengah untuk investasi. Kalau kita lihat di strategi pemerintah, satu ini kepastian regulasi dan reformasi restruktural. Jadi implementasi konsistensi daripada Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpres nomor 55 tahun 2023 ini tentang perizinan berbasis resiko, terus juga terkait dengan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di sektor lahan, lingkungan, dan perizinan teknis, terus juga bagaimana penyederhanaan dalam online single submission OSS ini agar lebih diefisiensikan dan diakomodir terhadap pelaku usaha kecil menengah dan investor asing. Kedua, bagaimana ini peningkatan kualitas di infrastruktur dan sumber daya manusia di Indonesia. Tentunya dengan adanya percepatan pembangunan IKN dan kawasan industri yang terintegrasi seperti Rempang, Batang, Weda Bay,
Ini juga perlu ditingkatkan karena kita ada investasi besar, SDM-nya juga harus bagus. Nah, insentif fiskal dan non fiskal, bagaimana mengoptimalisasikan tax holiday, tax allowance yang super deduction ini khususnya untuk sektor di energi baru terbarukan, manufacture, digital, pertanian, dan juga penyediaan lahan industri yang murah. Bagaimana dukungan politik, dukungan logistik di luar Iya, Jawa untuk menarik investasi di wilayah ketimuran dan perbatasan. oke. Kalau di strategi yang kedua, strategi pelaku usaha, ini tentunya terkait dengan adanya penguatan kolaborasi strategis, public-private partnership, kerjasama pemerintah, badan usaha, dan joint venture, bagaimana kita meningkatkan kolaborasi dengan investor melalui skema KPBU, yang mana ini untuk proyek-proyek infrastruktur, energi terbarukan, dan juga Oke, konsorsium BUMN dan swasta dalam menghadapi tantangan proyek skala besar. Dan oke, dalam hal ini juga terkait dengan transformasi digital, yaitu bagaimana investasi dalam otomatisasi, digitalisasi prosesnya, dan juga teknologi hijau untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dan kalau terkait dengan oke. strategi di kunci jangka menengah, ini bagaimana kepastian dan konsistensi hukum di mana harus menjamin stabilitas dan mengurangi biaya kepatuhan investor. Baik. Kedua, kesiapan infrastruktur SDM. Iya, iya. Keempat, bagaimana meningkatkan kepercayaan investor untuk Oke. diperolehnya transparansi, efektivitas dalam birokrasi dan political will. Dan Baik. yang terakhir, bagaimana responsif terhadap tantangan global, yaitu dengan sikap adaptif terhadap Ya. dinamika geopolitik dan geostrategi investasi Baik, global. Bu Harini. Ini cukup banyak berarti ya rekomendasi yang diberikan. Tapi yang nanti penting Siap. adalah implementasinya, lagi-lagi action ya yang perlu disiapkan juga. Nanti mungkin pelaku usaha akan lebih menggandeng ataupun memberikan pendapat ataupun masukan lagi nih kepada pemerintah sehingga realisasinya bisa segera dilaksanakan kemudian sesuai juga ya dari harapan pelaku usaha maupun dengan Bu Hosiana tadi yang sudah disampaikan. Baik, saya sekali waktu terbatas Bu Harini, Bu Hosiana, terima kasih banyak atas waktu, informasi sharing yang sudah diberikan kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Bu. Terima kasih. Terima kasih Thank Mas you. Pras. Sampai jumpa Mas Baik, Pras. pemirsa jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menanti stimulus lanjutan pemacu daya beli masyarakat.